Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1239, artinya diriwayatkan dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda kepadaku, bila kamu melepaskan anjing pemburumu dengan menyebut nama Allah, lalu ia menangkap hewan buruan itu untukmu, maka hewan buruan tersebut kau temukan masih hidup, maka hendaklah engkau sembelihlah. Dan jika engkau temukan telah mati terbunuh oleh anjingmu tanpa dimakannya, maka makanlah. Bila ada anjing lain yang menyertai anjingmu, lalu hewan buruan tersebut kau temukan telah terbunuh, maka janganlah engkau memakannya. Karena kamu tidak tahu apakah anjingmu ataukah anjing lain itu yang telah membunuh binatang buruanmu itu. Bila engkau membidikkan panahmu, maka sebutlah nama Allah. Jika hewan yang telah engkau panah itu baru kau temukan, kemudian setelah 1 hari, sedangkan di tubuhnya tidak ada luka lain kecuali bekas terkena panahmu, maka makanlah jika kamu suka. Bila kamu menemukannya tenggelam di dalam air, maka janganlah engkau makan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 5484. Hadis Muslim nomor 1240, artinya diriwayatkan dari Abu Sa'labah Al-Khushaini radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya katakan, ya Rasulullah, kami tinggal di daerah ahli kitab. Kami makan dengan menggunakan piring mereka. Dan pencarian di daerah tersebut adalah berburu. Saya berburu dengan panah, dengan anjing yang terlatih, juga anjing yang tidak terlatih. Jelaskanlah kepada saya, apakah yang demikian itu halal? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apa yang kau sebutkan mengenai tinggalmu di daerah ahli kitab dan kamu makan dengan menggunakan piring mereka, selama kamu bisa menemukan piring lain, maka janganlah kamu makan dengan menggunakan piring mereka. Jika tidak bisa, maka basuhlah piring tersebut, lalu gunakan untuk makan. Apa yang disebut kan mengenai pencaharian berburu, maka hewan buruan yang kau tangkap dengan panahmu, maka sebutlah nama Allah ketika engkau melepaskan anak panah. Lalu makanlah hasil buruanmu itu. Hewan buruan yang kau tangkap dengan anjingmu yang terlatih, sebutlah nama Allah ketika kamu melepaskannya. Lalu makanlah hasil buruanmu. Hewan buruan yang kau tangkap dengan anjingmu yang tidak terlatih, jika kau dapati masih hidup, maka sembelihlah, lalu makanlah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 5478. Hadis Muslim nomor 1241. Diriwayatkan dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya tanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang berburu dengan mirat. Lalu beliau menjawab, bila terkena ujungnya yang tajam, maka makanlah. Dan apabila terkena bagian yang malang, yang tidak tajam maksudnya, lalu hewan tersebut mati, berarti hewan tersebut mati terpukul, maka janganlah kamu makan.
Saya tanyakan kepada Nabi SAW tentang berburu dengan anjing. Lalu beliau bersabda, bila kamu melepas anjingmu dengan menyebut nama Allah, maka makanlah hasil buruanmu. Jika anjingmu makan hewan buruan tersebut, maka janganlah kamu makannya, karena anjing itu hanya berburu untuk dirinya sendiri. Saya tanyakan lagi, bagaimana jika saya dapati anjing lain selain anjing saya, sedangkan saya tidak tahu yang mana dari kedua anjing tersebut yang menangkap buruan? Maka Nabi SAW bersabda, janganlah kau makan hasil buruan itu, karena kau membaca basmalah hanya atas anjingmu, bukan anjing yang lain. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5475. Hadis Muslim nomor 1242. Artinya, diriwayatkan dari Abu Sa'labah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW mengenai pemburu yang menemukan hewan buruannya setelah 3 hari, makanlah selama belum busuk. Hadis Muslim nomor 1243. Artinya diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa memelihara anjing kecuali anjing pemburu dan anjing penjaga, maka pahalanya setiap hari berkurang 2 qirot. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5480. Hadis Muslim nomor 1244. Artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa memelihara anjing kecuali anjing pengawal atau penjaga atau anjing pemburu atau anjing penjaga ladang, maka pahalanya setiap hari berkurang 1 qirot. Kata Az-Zuhri, ucapan Abu Hurairah itu disampaikan kepada Ibnu Umar. Lalu dia mengatakan, semoga Allah memberikan rahmat kepada Abu Hurairah. Dia memiliki ladang. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2322. Hadis Muslim nomor 1245. Artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk membunuh anjing, sehingga ada seorang perempuan datang dari pedalaman dengan anjingnya, maka kami bunuh anjingnya itu. Setelah itu Nabi SAW melarang untuk membunuh anjing. Lalu beliau bersabda, bunuhlah anjing yang hitam kelam yang bertitik 2, karena dia adalah syaitan. Hadis Muslim nomor 1246. Artinya, diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair bahwa kerabat Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu berburu dengan lemparan batu. Lalu Sa'id melarangnya. Kata Sa'id, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang berburu dengan lemparan batu. Kata beliau, lemparan batu itu tidak bisa menembus tubuh hewan buruan dan tidak bisa membunuh dengan melukainya, tetapi hanya bisa mematahkan tulang dan membuat matanya menonjol. Kata Sa'id, lalu kerabat Abdullah bin Mughaffal tersebut mengurangi berburu lagi dengan lemparan batu. Kemudian Sa'id mengatakan, saya memberitahukan tersebut kepada Rasulullah SAW, melarang berburu dengan lemparan batu, tetapi kamu masih saja melakukannya. Saya tidak akan menasihatimu lagi selamanya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5479.
Hadis Muslim nomor 1247. Diriwayatkan dari Hisham bin Zaid bin Anas bin Malik. Dia berkata, saya bersama kakek saya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkunjung ke rumah Hakam bin Ayub. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang mengikat seekor ayam untuk mereka jadikan sebagai sasaran bidikan. Kata Hisham. Lalu Anas radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjadikan binatang sebagai sasaran. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2513 sampai 5515. Hadis Muslim nomor 1248. Artinya, diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair. Dia berkata, Ibnu Umar melewati beberapa pembunda Quraisy yang mengikat seekor burung untuk mereka jadikan sebagai sasaran bidikan panah. Dan mereka membayar kepada pemilik burung tersebut bahwa setiap kali bidikan mereka meleset, tatkala mereka melihat Ibnu Umar, mereka bubar. Lalu Ibnu Umar bertanya, siapa yang melakukan ini? Allah mengutuk orang-orang yang melakukan ini. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutuk orang yang menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran. Hadis Muslim nomor 1249. Artinya, diriwayatkan dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya menghafal dua hal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Karena itu apabila kamu membunuh, maka lakukanlah dengan cara yang baik. Dan apabila kamu menyembelih, maka lakukanlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah penyembelihan itu menajamkan mata pisaunya agar tidak menyakiti hewan yang disembelih. Hadis Muslim nomor 1250. Artinya, diriwayatkan dari Rafi bin Khadi radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah bertanya, ya Rasulullah, besok kita akan menghadapi musuh, sedangkan kita tidak memiliki pisau untuk menyembelih hewan yang akan kita makan. Beliau menjawab, segera cari apa saja yang bisa mengalirkan darah untuk menyembelih dengan menyebut nama Allah. Lalu makanlah, asalkan bukan gigi dan kuku. Akan kujelaskan kepadamu. Gigi maksudnya tulang, sedangkan kuku maksudnya pisau atau pisau Habasyah, yaitu maksudnya pisau yang tumpul. Kata Rafi bin Hadi, kami banyak memperoleh rampasan perang berupa unta dan kambing. Lalu ada seekor unta yang lepas, kemudian dibidik oleh seorang dengan anak panah sehingga tertangkap. Lalu Rasulullah SAW bersabda, unta ini memiliki kebuasan seperti binatang buruan. Apabila kamu tidak bisa menangkap seekor hewan, maka lakukanlah penyembelihannya sebagaimana binatang buruan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5509. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.